Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Antropologi Hukum. Pembahasan kali ini akan membahas tentang sejarah antropologi hukum serta perbedaan antara antropologi hukum dengan sosiologi hukum dan hukum adat. Pertama, kita akan bicara tentang sejarah antropologi hukum. Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya Sir Henry Maine yang bertajuk The Ancient Law yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik, The Evolutionistic Story, mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dari masyarakat yang sederhana, yaitu primitif, tradisional dan kesukuan atau tribal, ke masyarakat yang kompleks dan modern, dan hukum yang inheren. Dengan masyarakat semula menekankan pada status, kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak. Nah, ini kutipan dari Nader 1965, kemudian Roberts pada tahun 1979, kemudian Krieger pada tahun 1980, dan Snyder tahun 1981. Nah, selanjutnya, tema kajian pada fase awal studi-studi teoritis mengenai hukum dengan pendekatan antropologis lebih difokuskan pada fenomena hukum dalam masyarakat bersahaja atau primitif, tradisional atau tradisional, dan kesukuan atau tribal. Dalam skala evolusi bentuk-bentuk organisasi sosial dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia. Sedangkan metode kajian yang digunakan memahami fenomena hukum dalam masyarakat adalah apa yang dikenal dengan sebagai Amcair metodologi, yaitu metodologi untuk memahami hukum dalam perkembangan masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan di belakang meja, sambil duduk di kursi empuk dalam ruangan yang sangat nyaman, dengan membaca dan menganalisa sebanyak mungkin documentary data atau data-data dokumenter yang bersumber dari catatan-catatan perjalanan para petualang ataupun para pelancong, dari laporan-laporan berkala dan dokumen resmi para misionaris, pegawai sipil, maupun para serdadu pemerintah kolonial dari daerah-daerah jajahannya. Ini adalah pendapat dari Valen von Bendabeckman pada tahun 1989. Nah, kemudian pada awal abad ke-20, metode kajian hukum dari belakang meja mulai ditinggalkan dan mulai memasuki perkembangan metode studi lapangan, yaitu fieldwork methodology. Dalam studi-studi lapangan atau dalam studi-studi antropologis tentang hukum, karya Barton misalnya yang berjudul Ifugao Law yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1919 merupakan hasil fieldwork yang intensif dalam masyarakat suku Ifugao di Pulau Luzon, Filipina. Kemudian muncul karya Malinowski berjudul Crime and Custom in Savage Society yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1926 adalah hasil studi lapangan yang komprehensif dalam masyarakat suku Trobriand di kawasan Lautan Pasifik, dan seterusnya sampai sekarang. Metode fieldwork menjadi metode khas dalam studi-studi antropologi hukum. Nah, tema-tema kajian yang dominan pada fase awal perkembangan antropologi hukum berkisar pada pertanyaan-pertanyaan: apakah hukum itu? Apakah ada hukum dalam masyarakat yang bersahaja atau tradisional dan kesukuan? Bagaimana hukum berwujud dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat? Kemudian pada dekade tahun 1940-an sampai dengan tahun 1950-an, tema-tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana. Karya klasik dari Llewellyn dan Hobel bertajuk The Chinese Way pada tahun 1941 merupakan hasil studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum dengan ahli antropologi dalam masyarakat suku Cheyenne atau suku Indian di Amerika Serikat. Nah, kemudian Hobel mempublikasikan sebuah artikelnya
dengan berjudul The Law of Primitive Man pada tahun 1954, disusul dengan karya Gluckman mengenai hukum orang Bartose dan Lozi di Afrika. Kemudian karya Bohannan mengenai hukum orang Tif dan karya Gulliver mengenai hukum orang Arusa dan Ende Deoli. Kemudian karya Fales mengenai hukum dalam masyarakat suku Soga dan karya Pospisil tentang hukum orang Kapukau atau Kapauku di Papua. Maaf kalau salah penyebutan. Kemudian fase perkembangan tema studi antropologi hukum ke arah mekanisme penyelesaian sengketa seperti disebutkan di atas disebut oleh Van von Benda Bekeman pada tahun 1989 sebagai fase The Anthropology of Dispute State Settlements. Pada dekade ini, pada dekade tahun 1960-an, tema-tema studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan atau pluralisme hukum. Tema pluralisme hukum pertama-tama difokuskan pada kemajemukan cara-cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintahan kolonial dan pemerintahan negara-negara yang sudah merdeka. Karya Bohan, Gluckman, Gulliver misalnya tidak secara sistematis memberikan perhatian pada eksistensi mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum kolonial dan hukum-hukum negara yang sedang berkembang. Nah, pada tahun 1970, tema-tema studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional, neo-tradisional, dan menurut institusi hukum negara. Karya Nader dan Todd pada tahun 1978 misalnya memfokuskan kajiannya pada proses, mekanisme, dan institusi-institusi penyelesaian sengketa di komunitas, masyarakat tradisional dan modern di beberapa negara dunia. Melalui kecenderungan baru dari topik-topik studi antropologi hukum, publikasi lain yang perlu dicatat adalah mekanisme penyelesaian sengketa di kalangan orang Togo di Afrika. Karya Van Rovery van Newell, kemudian karya F. Van von Benda Bekeman dan K. von Benda Bekeman pada tahun 1984 yang memberi pemahaman tentang penyelesaian sengketa harta warisan di kalangan orang Minangkabau menurut Pengadilan Adat dan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat. Nah, kemudian selanjutnya studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya Sally F. Moore pada tahun 1978 misalnya mengenai kemajemukan hukum agraris dalam kehidupan suku Kilimanjaro di Afrika dan mekanisme proses produksi pabrik garmen terkenal di Amerika dapat dicatat sebagai pengembangan baru studi pluralisme hukum. Kemudian, studi-studi pluralisme hukum mulai difokuskan pada mekanisme jaminan sosial atau social security, pasar dan perdagangan, mekanisme irigasi pertanian, institusi koperasi dan perkeritan di daerah pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian studi-studi ini dikembangkan oleh Agrarian Law Department Wageningen Agriculture University, yaitu fase perkembangan tema pluralisme hukum yang menyoroti topik-topik penyelesaian sengketa maupun non-penyelesaian sengketa, interaksi hukum antar negara, hukum rakyat dengan hukum agama, sebagai fase The Anthropology of Legal Pluralism. Nah, kecenderungan yang berkembang pada tahun 1970-an adalah penggunaan pendekatan sejarah dalam studi antropologi hukum. Nah, studi yang dilakukan oleh Moore pada tahun 1986, Snyder tahun 1981, Von Benda Bekeman pada tahun 1979 dan K. von Benda Bekeman pada tahun 1984 misalnya secara eksplisit menggunakan kombinasi dimensi sejarah untuk menjelaskan interaksi institusi hukum negara atau state law dengan hukum rakyat atau folk law dalam kajian pluralisme hukum penyelesaian sengketa. Nah, kemudian kita masuk pada perbedaan antropologi hukum dan hukum adat. Nah, kita akan melihat dari sejarah yang antropologi hukum ternyata sangat dekat hukum adat, sejarah hukum ataupun sosiologi hukum dengan antropologi hukum. Nah, terkait hal ini kita akan melihat pertama perbedaan antropologi hukum dan hukum adat. Nah, untuk melihat objek di antropologi hukum itu adalah perilaku manusia. Sedangkan objek di hukum adat itu adalah norma
hukum di luar undang-undang. Ingat ya, antropologi hukum itu objeknya perilaku manusia, sedangkan hukum adat adalah norma hukum di luar undang-undang. Nah, kemudian item kedua adalah pendekatan. Pendekatan di dalam antropologi hukum adalah holistik, sedangkan hukum adat adalah yuridis normatif. Kemudian yang ketiga, item ketiga, sifat penelitian. Sifat penelitian dalam antropologi hukum adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat dari penelitian hukum adat adalah studi pustaka dan dokumen. Nah, item keempat adalah norma. Norma di dalam antropologi hukum adalah kenyataan, faktual gitu, apa yang benar-benar terjadi. Sedangkan di dalam hukum adat normanya adalah dikehendaki. Nah, kemudian kita masuk pada perbedaan antara antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Nah, antropologi hukum objeknya yang item pertama adalah hukum bukan barat dan tidak tertulis. Sedangkan sosiologi hukum itu adalah hukum barat yang telah dipengaruhi oleh hukum tertulis. Nah, item yang kedua adalah subjek. Subjek dari antropologi hukum adalah masyarakat sederhana, sedangkan sosiologi hukum adalah masyarakat maju atau masyarakat modern. Nah, item ketiga, perspektif. Perspektif dalam antropologi hukum adalah budaya, sedangkan perspektif dalam sosiologi hukum adalah sosial. Nah, yang terakhir adalah penelitian. Penelitian dalam antropologi hukum adalah kualitatif melalui studi kasus, sedangkan di dalam sosiologi hukum itu adalah kuantitatif dengan sampel terkait metode penelitiannya. Nah, selain itu mungkin teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa mungkin bisa menambahkan di dalam kolom chat di YouTube ini, di video ini. Silahkan memberikan tanggapan, saran, ataupun pernyataan ataupun pertanyaan untuk menambah khazanah di dalam ilmu antropologi hukum yang sedang kita geluti pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semoga kita tunggu diskusinya baik dalam forum YouTube ini, komen-komen di YouTube, ataupun dalam WhatsApp group, ataupun di dalam virtual meeting melalui Zoom nantinya. Jadi sekian video pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya ketika ada perkataan saya yang dijeda ataupun perkataan saya yang agak sedikit janggal karena juga saya agak terpatah-patah ini untuk menyebutkannya. Sekian perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih.